Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, jemaah sekalian, dan Ketua Yayasan Dr. Ustadz Musli, ada pula Ustadz besar kita di sini. Sebenarnya kalau sudah ada Ustadz Syafi'i sudah batal lawak kalau menyampaikan ini kan. Beliau ini guru kita di sini ya, para Ustadz sekalian. Cuma dipaksa-paksa lah sama Pak Han kemarin ya, katanya udah 3 bulan. Nah, saya bilang 6 bulan. Sama kayak masih terakhir 6 bulan sekali saja. Gitu ya. Dipaksanya sudahlah, sudah. Nah, jadi disampaikan insyaallah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat buat kita. Setiap kali kita belajar menuntut ilmu, pastikan bahwa itu menjadi jalan bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai bertambah ilmu tapi bertambah jauh dari Allah, karena merasa makin pintar, gitu ya, makin hebat, bukan malah makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada manusia, tapi makin jauh, gitu ya. Kalau dulu di kampus waktu kami kuliah tahun 91 di IAIN Jakarta itu, makin aktivis kawan itu, makin hebat berdebat, tak sholat lagi. Gitu. Jadi tandanya makin hebat, makin dalam ilmunya, tak sholat. Gitu. Apalagi kalau yang jurusan akidah filsafat, wah tafsirannya ngeri. Tak sholat lagi. Sholat itu kan bagi orang awam. Kalau sudah sampai kita tak perlu lagi. Sampai mau ditutup itu jurusan akidah filsafat. Kata Pak Quraisy Shihab, justru karena adanya akidah filsafat ini makin dekat masuk kepada Allah, bukan makan tambah jauh. Gitu. Jadi begitulah kadang manusia ini. Nah, hari ini saya sampaikan, ini judul tulisan di Hikmah Republika. Ya Paris, ngeri-ngeri sedap judulnya nih. Jangan ada yang tersinggung gitu ya. Tapi kalau tersinggung bagus nih. Ya Pak Saleh. Ini kayaknya tulisannya ini menyinggung ini. Saya kayaknya ini. Saya pun begitu ya. Jadi bukan ditujukan kepada siapa-siapa, buat kita juga. Jadi selalu. Kalau tulisan Sapi itu opini, itu kelas berat. Di atasnya inilah. Kalau ini di bawahnya lain. Ini ecek-eceknya gitu ya. Cuma renung-renungan saja. Jadi saya tetap bersyukur kepada Allah sangat. Tulisannya di Hikmah masih alhamdulillah, meskipun hanya 2 kali, sekali 2 minggu, tapi berat kali. Jadi terasalah yang jarang membaca ini, yang tak suka membaca itu disuruh menulis, berat kali. Jadi hanya sekali 2 minggu saja pun nulisnya susah, karena yang dibaca dikit gitu. Saya kan bukan senang membaca, seperti itu baca sampai malam gitu. Enggak, saya 5 menit, 10 menit bisa ngantuk. Baca mahasiswa dulu Paris. Kalau susah tidur, ambil buku. Itu cepat tidurnya. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang masih begitu dipaksakan gitu ya. Jadi tulisan ini hampir 20 tahun mendirikan Yayasan Dinamika Umat sama Pak Umar Suyanto itu. Barulah makin mengerti saya arti yang saya tulis ini. Sekarang ada 60 orang yatim duafa di asrama di sana, yang belum pernah ngirim beras, sekarang kirimlah beras ke sana. Kan kebayang itu Paris kan, makannya 60 orang itu macam mana itu kan? Kita di rumah berempatnya, beras lagi. Nah, bayangkan itu Pak Nurul, 60 orang di sana sama ustadznya, macam mana makannya? Dan pokoknya harus makan. Gimana caranya kan? Nggak boleh tak makan. Nah, jadi yang belum kirim beras, angkatlah beras 1 karung di sana, ya kan? Pak Cecep sering ngirim beras, sekali kirim 2 karung gitu kan, udah habis Pak Cecep. Gitu ya. Jadi saya tulis ini, sebelum tulisan ini ada, saya buletin melepas belenggu diri. Nanti tolong satu-satu diambil.
karena nomor rekeningnya ada di situ Pak Salim. Penting gitu ya. Nah, ada 4 belenggu diri. Salah satunya itu yang pertama adalah kemiskinan. Jadi tulisan yang sekarang ini lanjutan dari sini, kemiskinan. Jadi saya dulu orang miskin, yatim dan miskin, dan sekarang kita ngurusin anak yatim dan miskin. Ternyata ada orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, macam Indra Ken, sombong banget kan? Yang rich, apa itu? Super rich. Itulah dari Medan itu kan? Saya tulis itu sampai di begitu. Saya tonton apanya itu kan videonya. Katanya Tuhan pun bingung bagaimana cara memiskinkan dia. Ngiri kali lah kawan ini. Dasar orang Medan pula dia kan? Tapi bukan orang Batak. Sampai Tuhan pun katanya bingung cara memiskinkan dia. Saking kayanya dia. Karena katanya begitu Tuhan memiskinkannya, sedekah lagi katanya sekian miliar. Jadi Tuhan pun bingung, gak jadi miskin. Sombong lagi dia katanya. Begitu mau marah lagi Tuhan, sedekah lagi 500 juta, gak jadi miskin. Sombong kali pikir kan. Saya pikir, masa si Tuhan gak punya cara bagaimana memiskinkan dia? Kalau Tuhan gak bisa bicara, susah lah Tuhan kita itu kalau begitu kan. Tapi saya pikir-pikir masih lebih kaya dan Nabi Sulaiman dari dia. Saya tulis lah itu. Saya kirim ke Republika, judulnya apa? Tuhan pun bingung. Enggak dimuat. Begitu dapat kabar dari redaksi, kenapa enggak dimuat? Ini tulisannya terlalu menohok Ustaz. Ini kan orangnya sedang diproses sama polisi. Enggak layak tulisan macam ini di hikmah. Ini menimbulkan kontroversi katanya. Alamak, udah setengah mati menulisnya, tak dimuat. Udah diperbaiki lagi. Akhirnya untuk 2 minggu ke depan karena diisi tulisan lain, mengambil ibrah dari Qur'an. Baru dari muat. Mengambil ibrah dari Qur'an. Allah ya karim. Jadi kalau habis maghrib itu inilah kerjaan saya. Senin paling tidak Selasa, Rabu, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap habis maghrib inilah kerjaan saya. Ternyata memang tak mudah Ustaz Muslim ngurusin anak-anak yatim orang miskin ini. Kalau bolehlah dibilang memang mendingan kita ngurus anak kita aja lah yang 2-3 orang itu. Itu pun pusing juga kita Pak Jerman kan. Ngurus anak sendiri aja pun pusing kita, apalagi anak orang kan. Saya Pak Yanto tinggal tamparan aja yang enggak lagi. Kalau semua cara udah saya lakukan, nampar aja yang enggak lagi. Baru sekali saya nampar anak di sana. Dan itu orang Batak. Datang dari kampung, udah miskin, datang dari kampung kelahiran dari Pati Pak. Datang ayahnya, abang tolonglah anakku ini, aku tak mampu lagi menyekolahkannya. Datanglah, baik-baik kau. Ternyata karena dia tahu saya ketua yayasannya, betingkah dia. Sama yang lain pun dan teman kalian, kontak-kontaknya. Ini kali ini macam jabatan pula dia dari awal. Saya lagi ngurusin sampah di pulau bawah itu, bunga bakar susah. Panggil dulu, namanya siapa? Panggil apa dulu? Nih. Lagi sarapan. Aku udah habis sarapan kesini, ya bantu ini. Awak udah lemas, udah capek, tak datang. Mana yang ditunggu-tunggu ini? Naik saya ke atas. Ternyata main bola orang tuh. Mak, sini kau. Sekali. Itu pun saya tangan kiri, takut kanan enggak. Aku pingsan dia kan, tangan kiri. Dia begitu. Itu kalau kanan ku bikin pingsan kau. Begitu langsung kan. Pulang, angkat tas, pulang. Langsung usir pulang ke kampung sana. Gitu lah kita bikin. Allah ya karim. Jadi mohon doanya jamaah sekalian, mudah-mudahan istiqomah ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah pasti ada. Tapi saya selalu bilang kepada semua ustadz guru-guru sana, yatim duafa itu bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dinamika umat itu tak pernah ada kalau tak ada yatim duafa, karena sejak berdiri ngurusin